Selamat datang di Sotoy Film. Sotoy. Film. Iya. Ya, balik lagi bersama kita di Sotoy Film. Ada gua Aceh, Gua Akbar Sotoy. Tetap gua pakai Sotoy. Iya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas sebuah film. Seperti biasa kalau ada gua, berarti kita akan membahas sebuah film perkoreaan duniawi. Film yang akan kita bahas adalah film A Violent Prosecutor. A Violent Prosecutor merupakan film tahun 2016 yang dibintangi oleh Gang Dong-gun. Iya. Ada siapa lagi, Bar? Ada Hwang Jung-min, ada Lee Sung-min, Ada Lee Soo-min, juga ada Park Sung-woong, Kim Byung-ok, Han Chae-young, Kim Eun-soo, Shin So-yeol, dan Park Ji-soo. banyak lah pokoknya yang main lah ya. Iya. Nah, film ini juga disutradarai oleh Lee Il-hyung, yang juga ditulis oleh sutradaranya. Violent Prosecutor ini menceritakan tentang seorang jaksa yang temperamental, yang dijebak dia sama rekannya ya. Sama rekannya Akhirnya dia masuk penjara dan dia tuh dendam kan. Dan dendam itu ketika itu ada seorang penjahat juga, seorang penipu yang masuk penjara. Yang dia itu, si jaksa ini kenal nih sama dia nih. Wah, lu penipu yang pengen gue tangkap gitu kan. Iya. Nah, akhirnya dia kerjasamalah untuk menjebloskan para orang-orang yang telah telah menjebak si jaksa ini. Dia minta tolong lah sama si penipu ini. Nah, kalau kita ngomongin tentang Violent Prosecutor, Bar, ceritanya itu kan tentang tentang si jaksa yang ini ya. Gue tuh suka banget sama si jaksanya ini yang di awal tuh kali, yang ketika dia interogasi harus sampai marah-marah. Iya bener, iya memang. Sampai ditabokin kan orang. Iya, dia memang temperamen kan ya. Iya, emang dia gampang marah gitu kan. Jaksa siapa namanya? Jaksa Jae-wook. Iya, Jaksa Jae-wook. Pokoknya dia tuh kalau menginterogasi tersangka atau penjahat gitu udah gila. Iya, Kayak menyalahgunakan jabatannya. Karena memang di Korea sendiri jaksa itu lebih tinggi dari polisi memang. Oh, emang gitu. Jaksa itu emang secara ini banget dia, makanya sangat diinin banget jaksa itu. Oh. Kalau di Korea ya. Iya, kalau di Korea Kan galak banget tuh. Nah, sementara si Gang Dong-gun sendiri itu merupakan seorang penipu. Penipu ulu. Yang udah berapa kasus katanya si 10-an ya, 10 kasus kali lu. nipu. Lu gue tahu nih punya catatan kriminal. Cuman jadi kan si Jae-wook ini masuk penjara karena dijebak. Dan yang seru karena dia kan jaksa temperamental, setiap interogasi keras. Pas pertama kali masuk penjara tuh kan ada scene yang penjahat langsung. Lu yang masukin ke penjara nih. Masuk sini lu katanya. Penjahat-penjahat yang dimasukin sama si jaksa ini langsung kayak dendam gitu kan. Iya, pokoknya pas masuk penjara itu juga seru tuh yang kata pas dia berantem dan segala dan kerennya tapi sini pembalasannya. Iya. Itu keren sih, maksud gua politiknya tuh di situ keren gitu. Justru itu tuh ngingetin gua ke film Hollywood gitu tentang penjara juga. Jadi kalau orang yang punya keahlian akhirnya dapat privilege di dalam penjara. Dia tuh kan akhirnya si jaksa Jae-wook ini jadi masalah hukum sipir orang-orang penjara tuh dibantuin sama dia kan. Dibantuin akhirnya dia dapat keistimewaan. Ya lucu, gue minta tolong satu dong. Iya. Tiba-tiba yang ingin nampolin dia dibawa ke ruang isolasi loh. Sakit. Pindah. Kok tiba-tiba pindah ya. Itu balas. Keren loh itu. Nah, langsung chattingannya loncat ke 5 tahun kemudian. Nah, ya 5 tahun. Nah, baru 5 tahun itu masuklah nih si Gang Dong-gun kan, Hachiwon seorang penipu, dia masuk. Dan di dalamnya udah banyak temennya. Udah banyak temennya. Pas dia masuk, udah kenal. Anjir udah kenal gue. Hachiwon ini dia tuh penipu ke dede-dede gemes gitu ya. Iya. Itu lah kasus. Sekarang terakhir tuh ngedeketin cewek gitu kan, cewek orang kaya yang antara polos, lugu, dan tolol. Cewek pemakan cinta, bucin dia. Iya, si Hachiwon ini modal tampang, terus ngaku-ngaku kuliah di luar negeri. Di Pennsylvania. Nah, padahal tidak tahu sama sekali. Sama modal sweater. Kan banyak kan mahasiswa orang-orang Indonesia juga kalau S2 keluar, pulang-pulang langsung. Dia juga gitu, Pennsylvania University. Iya. Tapi yang kerennya dari ini kan, lu tau nggak ya pas dia kan akhirnya keluar nih atas bantuan si jaksa ini kan, karena kan dia udah ditolongin juga sama si jaksa ini. Ya pas dia keluar minta data tuh, ingat tuh salah satu scene yang paling gua ini tuh yang ngegodain sekretaris. Oh iya. Anjir itu salah satu yang gokil sih itu. Masa modalnya katanya dia tuh itu tahu jomblo juga kan, terus pakai set tiba-tiba langsung ciuman di tangga. Dia bener-bener ini kan modalnya tebar pesona. Iya, waktu dia pertama kali masuk ke penjara
langsung diginiin, lu kan penipu ulung nih, mau nggak nolongin gua? Iya. Kalau lu mau nolongin gua, lu bebas hari ini juga, digituin kan? Gara-gara dia itu ketahuan yang ini yang ngikutin kata-kata dari ini loh. Dari sana. Yang penjahat ini yang kata diinterogasi kata iya. ninja kan. Iya, Lu tahu kata-kata itu dari mana? Kata iya. burung itu kalau Iya, bermigrasi segala macam. Dan akhirnya kan si itu kan dikeluarin kan. Dikeluarin. Dan dia tuh harus ngedekatin berapa orang itu Barat? Banyak tuh, berapa sih? Ada 5 lah ya. Lima. Pokoknya intinya tuh dia harus ngejatuhin salah satu ini yang nyalonin jadi wali kota kan. Iya, pokoknya dia ngejeblosin orang-orang yang ngejeblosin si Dia. Jaewook. Aktor utama yang ngejatuhin Jaewook, masukin Jaewook ke penjara tuh 5 tahun setelah dia jadi jaksa, pas 5 tahun kemudian dia lagi nyalonin untuk Wali jadi kota. wali kota. Dia Nah, politisi. Ya akhirnya diserang tuh sama si Gang Dong-gun. Iya, karena kan ada kan di scene awal tuh yang si politisi ini datang kan nyamperin Jaewook, udah lu ngaku aja. Nah. Nanti gua bela di persidangan. Akhirnya dia ngaku ngebunuh tersangka ini, ngebunuh korban ini. malah Pokoknya nggak dibela, iya. dibiarin. Makanya Brengsek. dendam banget. Nah, 5 tahun setelahnya, setelah ketemu Hachiwon, itu misinya tuh ngejeblosin si Itu. iya pokoknya yang si Janggil ya. Kim Pokoknya Janggil dia itu. si wali kota lah. Iya, si wali kota itu. Barulah disusun misinya kan. Si Jaewook ini, si jaksa ini jadi sutradara tapi di dalam penjara. Nah itu keren itu. Iya, dia tuh ngatur semuanya kan. Iya. Karena kan memang di penjara itu juga kan dia punya privilege juga kan. Iya. Kayak barang-barang apa-apa yang dikasih. Sampai bikin ini kan mapping dia, sampai Iya. mapping ciri khas si orang yang harus diserang, yang ini gimana, yang ini gimana gitu kan. Itu keren sih. Dan itu akan jadi patokannya si Gang Dong buat ngerjain kan. Iya. Nah kalau ngomongin ini yang paling lu inget dari film ini, scene yang paling memorable lah buat lu. Persidangan sih, scene persidangan yang terakhir, yang ini, yang kan nambahin barang bukti. Oh iya, kan? iya. Terus Oh, yang iya. kata hakim itu nggak masuk bukti persidangan, kecuali disetujui sama si jaksa. Si jaksa yang ini juga jaksa ini yang satu lagi nih. Awalnya kan temen ya. Temen. Awalnya temen si ini. Tadinya berkongsi kan, Berkongsi. 5 orang ya kalau nggak Iya, salah. kalau nggak salah sekitar segitu. Udah kerjasama, ada politisinya, ada pengusaha, hakim, jaksa, ya mereka itu. Tahu kata si hakim, kecuali disetujui oleh jaksa ini. Langsung setuju. Masuk, wah itu gue beneran, gue pas nonton langsung anjing ketawa gue karena kenapa si jaksa yang satu ini nyetujui itu untuk nambah barang bukti, dia pengen jadi bintang. Iya, dia pengen dikenal. Iya, si Jaewook pun bilang Kelemahan paling, dia. Iya, paling gampang ngedeketin si jaksa ini karena dia keinginannya untuk menjadi bintang. Pokoknya iming-imingnya tuh lu bisa dengan menangin kasus ini nama lu akan naik. Nama lu akan naik. Makanya dia gitu. brengsek dia akan membelot juga. Nah, kalau lu scene yang paling lu ingat? Ya itu salah satunya banyak sih kalau gua persidangan. Kalau gua persidangan tuh lebih yang kayak ini. Yang ngebuktiin kalau inhaler itu barang palsu. Barang palsu, Ya, itu juga keren. Itu bukti palsu. Lu tahu dari mana bukti palsu? Nih, barang bukti kan udah dibuang kan. Jadi kan sebenarnya kan itu kan udah dibuang kan. Tapi dia ngomong bukti palsu. Nah, lu bisa ngebuktiin ini barang palsu dari mana? Dari mana? Iya benar. Karena kan yang ngebuang dia kan. Yang ngebuang dia. Iya benar-benar. Itu kayak plot twist juga kan buat si itunya. Terus sama yang ini sih yang yang di apartemen yang nipu itu, yang kabur dari kejaran, yang dia ketahuan sama abangnya si ceweknya kalau nipu kan. Pas keluar apartemen, orang-orang yang nyari dia masih itu tuh nyariin kan, akhirnya dia nyamar jadi pura-pura jadi bagian dari orang yang nyariin. Gokil sih itu. Tapi emang nyamarnya jago banget. Kan ada yang scene yang ini yang ke perkumpulan orang-orang hukum itu kan. Nah, dia datang jadi lulusan mana gitu kan, pakai kacamata, pakai jadi lawyer muda kalau nggak salah kan. Ya saya lulusan mana? Lulusan SMA ya, kata lulusan SMA deketin apa tuh? Oh lu SMA ini? Yang deketin jaksa itu kan pertama-tama kan? Terus SMA ini. Ada satu lagi bukan jaksa, dia apa ya? Pokoknya kata si Jaewook ini kekurangan dia tuh dia mau diajak ngobrol cuman sama orang yang berpendidikan tinggi dan ini tau nggak? Ada satu tuh bukan yang iya. Makanya gampang ngedeketinnya kan. Oh iya. Gue dari sini. Oh lulusan sih itu makanya enak diajak ngobrol langsung. Itu juga tuh. Itu yang ngenalin si jaksanya kan, yang ngenalin dia si itu kan akhirnya. Dia bilang saya dari SMA ini. Oh SMA ini. Si guru favorit guru siapa gitu kan? Nyebut apa gitu. Oh dia masih ngajar. Iya langsung. Iya bener. Itu goblok sih itu. Itu gila dan yang dia itu yang malsuin ini juga tuh, yang malsuin identitas yang malsuin bisa jaksa ini itu. dong yang keren, belajar tanda tangan.
Oh iya, belajar tanda tangan sampai pakai ini loh. Di penjara kan? Pakai proyektor kan? Iya. Iya kan? Yang nyamain, disamain akhirnya bisa. Itu gokil sih. Masukin persetujuan penambahan penambahan saksi. Betul. Iya itu. Apa yang menurut lu kurang ininya di film Violent Prosecutor? Apa kalau yang kurangnya? Nggak ada yang terlalu kurang sih kalau gue maksudnya. Sebenarnya kalau film ini kayak agak ini ya, pas aja gitu ya. Pas, semuanya pas iya, gitu ceritanya. Enak sih, enak buat diikutin gitu. Nah, enak buat diikutin. Dan maksudnya lu bakal agak rugi kehilangan cerita gitu kalau lu tinggal-tinggal tapi sih kalau diikutin tuh kalau di enak skip banget. kayak gimana iya gitu. Kalau di skip tuh ini jadi intinya Violent Prosecutor ini film tentang jaksa yang brengsek lah. Maksudnya keburukan hukum di Korea lah. Iya. Maksudnya jadi di sana kayak di film itu diceritain bahwa sebenarnya ya kayak sih hukum di semua negara ya. Iya. Bisa ya ada kong kali kong orang dalamnya kayak bisa di penjara ternyata ya lu bisa dapat privilege kalau lu punya keahlian atau punya apa link lah ke orang-orang penjara gitu yang kata digebugin tau kalau pertama datang lu ngapain biasa lagi ngeragangin otot jangan berlebihan kayak gitu kan si sipir padahal udah tahu itu mau hari ya jangan berlebihan terus ya itu sih punya kebusukan pengadilan jaksa brengsek nggak asing kan ngedenger jaksa brengsek iya barusan loh kemarin iya gimana ya film ini itu asik aja sih sekalian belajar hukum iya kan belajar hukum. Jadi soalnya iya karena si Jae-wook juga kan yang kata orang-orang sipir juga nggak tahu kan oh lu kalau kasusnya gini nggak apa-apa bisa kok kayak gini ada beberapa scene yang ngejelasin kayak gitu kan lu kenapa masalahnya gua KPR kan kata gua gitu lu giniin aja nanti KPR lu bisa malah lu dapet cashback kata gitu emang bisa dijelasin pasalnya cuma gitu, tentu pasalnya hukum Korea dong bukan Indonesia beda lagi mungkin jadi teman-teman kalau emang belum nonton boleh banget nih nonton Violent Prosecutor karena cukup seger lah daripada lu nonton yang drama-drama yang lebih menye-menye atau yang kayak The World of the Marriage yang perselingkuhan yang bikin emosi rumah tangga gitu ya. Ya ini bisa seger lah karena genre juga ada komedi-komedinya juga sih. Ini crime comedy. Bagus lah. Oke, kalau skor Bar dari 1 sampai 10 buat A Violent Prosecutor. 7,5 kalau dari gua. Kalau dari lo? Gua 7 aja. A Violent Prosecutor mungkin ya. Tapi ya cukup menghibur. Cukup enteng buat ikutin, nggak berat-berat amat meskipun hukum nggak berat-berat amat, jadi cocok lah buat kalian. Iya, menyenangkan. Oke, gitu aja dari kita ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat teman-teman supaya kita lebih semangat untuk membuat video-videonya. Iya, dan lebih berani untuk sotoy-sotoyan. Karena kedepannya akan lebih banyak lagi video-video yang akan kita publish buat ngebahas tentang banyak film. Jadi kalau misalnya ada rekomendasi film juga boleh tulis di kolom komentar. Mau kita ngebahas film apa nih? Oke, gitu aja kali ya, Bar ya? Iya, sip. Oke, gua Aceh. Gua Akbar. Bye. Bye.